Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan. Kita ulas kembali, contohnya pertanian, jasa, perdagangan, industri kecil. Itu adalah contoh usaha perseorangan. Sekarang di pembelajaran keempat, kita masuk ke usaha yang dilakukan atau dikelola secara berkelompok. Usaha ini contohnya atau bentuk-bentuknya adalah badan usaha milik negara atau kita singkat dengan BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN mempunyai fungsi dan peranan sebagai penyedia barang yang ekonomis. Kemudian, alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian, pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam, sebagai penyedia layanan dan dalam kebutuhan masyarakat, sebagai penghasil barang dan jasa, sebagai pelopor sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, pendorong dalam aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah badan usaha penyedia fasilitas umum. BUMN sendiri berdasarkan badan usaha berdasarkan bentuknya itu ada 3 BUMN, yaitu pertama adalah Persero, kemudian Perum, dan Perjan. Badan usaha perseroan atau Persero adalah BUMN yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Contoh Persero diantaranya adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api, Bank Negara Indonesia, Jam Sostek, dan lain-lain. Bentuk yang kedua dari BUMN adalah Perum atau Badan Usaha Umum. Perum sendiri adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham seperti halnya Persero. Tujuan Perum yaitu untuk menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Adapun contoh Perum adalah Perum Damri bis, Perum Bulog, dia ada beras, Perum Pegadaian, percetakan uang, Perum Balai Pustaka, dan lain-lain. Bentuk BUMN yang ketiga adalah Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan adalah salah satu bentuk BUMN di mana modalnya berasal dari negara. Tapi modal perusahaan jabatan atau perjan sendiri ditetapkan melalui APBN. Perjan contohnya adalah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, perusahaan jawatan kereta api, kemudian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Badan usaha berkelompok yang dikelola kelompok, yang tadi adalah BUMN, sekarang kita bahas tentang BUMS atau badan usaha milik swasta. BUMS sendiri
Berdasarkan badan hukumnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu firma, CV atau persekutuan komanditer, dan PT atau perseroan terbatas. Apa itu firma? Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Firma sendiri atau di dalam firma itu terdapat 2 macam sekutu. Mohon maaf, firma tidak ada sekutu untuk di firma, itu adanya di CV nanti. Contoh firma itu adalah firma hukum. Yang ketiga, kita masuk ke persekutuan komanditer atau CV. CV adalah sebuah usaha kelompok yang dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usahanya. Itu adalah aktif. Nah, anggota pasif atau sekutu pasif itu hanya menanamkan modal tanpa bertugas menjalankan usaha. Yang keempat adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana pada PT ini ada yang namanya saham. Apa itu saham? Saham adalah suatu surat berharga tanda kepemilikan modal atau penanaman modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Di Indonesia, koperasi, sebelum kita masuk ke bentuk koperasi, di sini bisa kita lihat modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Koperasi ada 5 bentuk. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, di mana dari kata-kata konsumsi kita sudah bisa melihat apa ya sebenarnya koperasi ini. Ya, koperasi konsumsi adalah koperasi yang menjalankan usaha penyediaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya gula, beras, sabun, dan lain-lain. Bentuk yang kedua adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit atau KSP. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota. Uang yang terkumpul disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Contohnya adalah KUD, Bukopin, dan Bank Koperasi Pasar. Bentuk yang ketiga adalah koperasi produksi. Produksi berarti dia adalah memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Seperti namanya, koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang. Contohnya adalah koperasi peternakan sapi, koperasi pengusaha tahu tempe, koperasi pengusaha batik, serta koperasi pertanian. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan, dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah koperasi serba usaha.
Dari namanya koperasi serba usaha, berarti koperasi ini menjalankan bermacam-macam usaha, seperti menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, juga dia melayani simpanan pinjam, melakukan produksi, melayani jasa angkutan. Nah, itu contoh dari koperasi serba usaha. Dari bacaan teks tadi, kita mengetahui bahwa teks tersebut adalah teks non-fiksi, yaitu teks yang berdasarkan dengan realita atau kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasan. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Apa itu menghimpun? Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks. Peristiwa, misalkan peristiwa di dalam satu teks ada 4. Kita himpun. Pada paragraf pertama apa peristiwanya, pada paragraf kedua peristiwanya apa, dicatat. Kemudian nanti kita himpun. Berikut kita masuk ke keberagaman, memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa adat istiadat yang masih terus dilestarikan di beberapa desa adat yang terdapat di Indonesia. Tadi ada Ngaben, kemudian ada suku Kajang yang masih memegang pola hidup sederhananya. Nah, kemudian nilai-nilai luhur seperti menghargai kelestarian alam, kejujuran, kesederhanaan. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Contoh pelestarian adat yang ada di Indonesia bisa kita lihat dalam gambar. Ada upacara adat Grebeg Besar yang merupakan tradisi di daerah Demak untuk menyambut Hari Besar Agama Islam. Kemudian ini nih Ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat yang ada di Bali. Kedua adat istiadat pada gambar tersebut menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Setiap upacara adat menyimpan makna dan nilai-nilai luhur yang hingga saat ini harus dijaga oleh masyarakat di daerahnya. Lalu, bagaimana cara kita melestarikan budaya? Kita pertama harus mengenali budaya tersebut. Kita cari tahu informasi yang berhubungan dengan budaya tersebut, misalnya dengan membaca berbagai buku tentang budaya, surat kabar, majalah, artikel dari internet. Kemudian kita mengikuti kegiatan budaya tersebut, mengunjungi tempat wisata yang berhubungan dengan budaya, misalnya Kampung Budaya Sindang Barang di Bogor. Kemudian kita ajarkan budaya tersebut kepada orang lain. Setelah mengenal budaya sendiri, kita kenalkan budaya pada orang lain. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan budaya ke luar negeri. Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya ke luar negeri, sehingga masyarakat dunia mengenal dan mengakui bahwa budaya tersebut adalah milik Indonesia. Seperti dengan cara kita memakai batik yang asli dari Indonesia, kita bawa batik tersebut ke luar negeri.